Di tengah kondisi ekspektasi inflasi yang menurun, Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga di angka 5,75%. BI juga menjaga momentum pemulihan ekonomi dalam negeri, antara lain melalui intermediasi perbankan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17 hingga 18 April 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 5%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Keputusan ini konsisten dengan stand kebijakan moneter yang preemptif dan forward-looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. Bank Indonesia meyakini bahwa BI 7-day reverse repo rate sebesar 5,75% tersebut memadai untuk mengarahkan inflasi inti tetap terkendali dalam kisaran 3 ± 1% di sisa tahun 2023 dan inflasi indeks harga konsumen akan kembali ke dalam sasaran 3 ± 1% lebih awal dari perakiraan sebelumnya. Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah juga terus diperkuat guna mengendalikan inflasi barang import atau imported inflation dan memitigasi dampak rambatan ketidakpastian pasar keuangan global terhadap nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah pada 17 April 2023 menguat sebesar 1,38% secara point to point dibanding dengan level akhir Maret 2023, didorong kuatnya aliran masuk modal asing di investasi portofolio. BI memperkirakan rupiah terus menguat sejalan dengan surplusnya transaksi berjalan dan berlanjutnya aliran masuk modal asing dipengaruhi prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang tinggi, inflasi yang rendah, serta imbal hasil aset keuangan domestik yang menarik. Di tengah perakiraan perbaikan ekonomi dunia, BI menjaga momentum pemulihan ekonomi dalam negeri, antara lain melalui intermediasi perbankan, terutama kepada sektor prioritas yang belum pulih dari dampak pandemi, kredit usaha rakyat, dan kredit pembiayaan hijau. Peningkatan besaran total insentif makroprudensial yang dapat diterima bank dari sebelumnya paling besar 200 basis poin menjadi paling besar 280 basis poin. Total insentif tersebut terdiri dari insentif atas kredit pembiayaan kepada sektor prioritas paling tinggi sebesar 1,5%, insentif atas penyaluran KUR dan kredit UMKM ditingkatkan 2 kali lipat menjadi paling tinggi sebesar 1%, dan insentif atas penyaluran kredit pembiayaan hijau paling tinggi sebesar 0,3%. Realokasi penerima insentif makroprudensial kepada kelompok subsektor penopang pemulihan slow starter dengan threshold pertumbuhan kredit pembiayaan tetap rendah yaitu sebesar minimal 1% dan menaikkan threshold pertumbuhan kredit pembiayaan untuk kelompok penggerak pertumbuhan growth driver dan kelompok berdaya tahan resilient dari semula 1% menjadi masing-masing 3% dan 5%. Dalam rangka memperluas ekosistem ekonomi dan keuangan digital, BI terus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran, antara lain dengan implementasi KRIS antar negara Indonesia-Malaysia, serta kartu kredit pemerintah domestik fisik yang berkoordinasi erat dengan pemerintah dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia. BI juga terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra strategis, termasuk dengan bank sentral dan otoritas negara mitra lainnya.